Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaid Pulungan dengan NPM 2103120075P. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang pendidikan kewarganegaraan dengan judul Negara dan Konstitusi. Menurut beberapa ahli, Aristoteles salah satunya, negara adalah perpaduan beberapa keluarga, mencakupi beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Apa saja unsur-unsur terbentuknya negara? Unsur-unsur terbentuknya negara terbagi secara dua bagian, yaitu salah satunya unsur konstitutif negara dan unsur deklaratif negara. Unsur konstitutif negara sendiri terbagi atas tiga, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sedangkan unsur deklaratif negara terbagi atas dua, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Kemudian sifat-sifat negara menurut Meriam Budiarjo, yaitu salah satu ahli pada negara Indonesia, yaitu sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, dan yang ketiga mencakup semua. Apa sih fungsi negara? Fungsi negara yaitu mengendalikan dan mengatur segala gejala-gejala kekuasaan yang asosial, kemudian mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat seluruhnya. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, prinsip-prinsip negara Indonesia dari alinea pertama menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia dan penjelajah. Itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, oleh karena itu harus dihapuskan. Sedangkan di alinea kedua menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Alinea ketiga menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius. Kemudian daripada itu, alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, undang-undang negara, wilayah negara, serta dasar filosofi negara yaitu Pancasila. Kemudian penjelasan tentang konstitusi. Menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Apa sih tujuan konstitusi? Tujuan konstitusi sendiri terbagi atas tiga bagian, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksud, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan dapat merugikan rakyat yang banyak. Kemudian tujuan konstitusi yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia. Dan tujuan yang ketiga yaitu pedoman penyelenggara negara. Nilai-nilai konstitusi sendiri terbagi atas tiga bagian, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nilai normatif sendiri yaitu suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi tidak hanya berlaku dalam arti hukum, legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. Nilai nominal yaitu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal yang terdapat dalam undang-undang itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nilai semantik sendiri menyebutkan konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam mobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Macam-macam konstitusi sendiri tertulis, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi secara teoritis, konstitusi berdasarkan sifat, dan konstitusi berdasarkan unsur substansi. Di Indonesia sendiri,
konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan konstitusi yang tidak tertulis pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang DPR. Selanjutnya, pidato Presiden sebagai keterangan pemerintah tentang RAPBN setiap tahunnya. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dibonifikasi sebagai dokumen tertulis. Fungsi konstitusi sendiri terbagi atas yang pertama, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Yang kedua, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Sedangkan yang tiga, sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal. Keterikatannya sendiri dengan konstitusi yaitu keterikatan dasar negara dengan konstitusi. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Secara rinci, rumusan Pancasila tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai keterikatan yang sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstual. Hubungan antara negara dan konstitusi, menurut ahli Walton Hamilton, dengan paham konstitualisme, konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Undang-undang dasar adalah konstitusi yang tidak tertulis. Undang-undang dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Pentingnya konstitusi dalam suatu negara yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Adapun konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada saat 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Selain itu, konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu RIS, Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Setelah itu, Undang-Undang Dasar Sementara 1945 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Lalu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 5 Juli 1959 sampai dengan diamandemen. Untuk saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sejak selesai disahkan tahun 2002 sampai dengan sekarang. Undang-Undang 1945 hasil amandemen terdiri atas yang pertama 4 alinea pembukaan dan batang tubuh 16 dan bab 37 pasal. Perubahan konstitusi ataupun undang-undang dasar yaitu secara revolusi. Pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang-kadang membuat sesuatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Secara evolusi, undang-undang dasar atau konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu undang-undang dasar. Secara otomatis, undang-undang dasar yang sama tidak berlaku lagi. Keterikatan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar suatu negara. Dasar negara terbentuk sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis, termuat dalam konstitusi suatu negara. Adapun keterikatan konstitusi dengan undang-undang dasar yaitu konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis. Undang-undang dasar memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin
politis sifatnya, aturan itu makin baik. Konstitusi menyangkut cara suatu pemerintah diselenggarakan. Adapun sistem ketatanegaraan Indonesia, keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah, dan pemerintah suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar.